Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru. Kita akan belajar tematik. Ya, tema 4 keluargaku. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu anak-anak. Ayo kita berdoa bersama-sama. Istidadan. Jika berdoa, tangannya diangkat. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak di rumah sudah disiapkan ya bukunya? Buku Diknas tema 4 keluargaku. Sudah semua? Pintar. Sekarang kita buka bukunya halaman. Sebentar ya. Nah, ini dia. Kita buka halaman 59. 59 pembelajaran 3. Sudah semua dibuka bukunya? Halaman 59 pembelajaran 3. Kita baca bersama-sama ya. Simaklah cerita gurumu. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Kamu pasti senang membantu orang tua. Kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Nah, di bawah ini ada gambar Dayu, ibu, dan ayah yang sedang memasak bersama di dapur. Anak-anak di rumah, apa ada yang pernah membantu ibu memasak di dapur? Pasti ada yang pernah ya, pintar sekali. Kita harus membantu ibu memasak di dapur. Jika ibu dibantu memasak, ibu pasti akan senang. Ya, anak-anak di rumah bantu ibu memasak di dapur ya. Pintar. Kemudian sekarang kita buka halaman 60. Di sini ada tabel. Aku senang membantu orang tua. Yang pertama, bangun pagi tepat waktu. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya, pastinya kita harus sering. Harus setiap hari bangun pagi tepat waktu. Tidak boleh siang-siang bangunnya. Karena kalau subuh-subuh kita sholat dulu ya. Sholat subuh dulu, jadi kita harus bangunnya pagi tepat waktu. Kemudian yang kedua, merapikan tempat tidur. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya anak-anak. Anak-anak jika bangun tidur itu langsung dirapikan tempat tidurnya. Tidak usah menunggu mama, tidak usah menunggu ayah untuk merapikan tempat tidurnya. Harus dirapikan sendiri ya. Kemudian yang ketiga, menyapu halaman. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya, mungkin juga ada yang menjawab kadang-kadang. Kemudian yang keempat, merapikan meja belajar. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya anak-anak, karena anak-anak jika selesai belajar itu harus dirapikan kembali mejanya. Jangan dibiarkan berantakan. Buku-buku setelah belajar itu harus dirapikan kembali, jangan dibiarkan berantakan ya. Kemudian yang kelima, merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya, pastinya sering. Merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu itu kalian harus rapikan sendiri. Letakkan sepatu di rak sepatu, tas sekolah juga dirapikan, dan baju kalian juga harus merapikan baju kalian sendiri ya. Kemudian yang terakhir, membantu ibu memasak. Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah? Sering ya, mungkin juga ada yang menjawab kadang-kadang. Baik, selanjutnya halaman 61. Bacalah dengan nyaring.
Nah, di sini ada bacaan memasak bersama keluarga. Kita baca bersama-sama ya dengan nyaring. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 buah apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Dari bacaan di atas, lakukan tanya jawab bersama teman. Nah, anak-anak dibuka bukunya halaman 62. Dibalik bukunya halaman 62. Nah, di sini ada contoh percakapan ya. Kita baca bersama-sama. Ini ibu dan ini Dayu. Percakapan antara ibu dan Dayu. Dayu, tolong ambilkan wortel. Baik bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Terima kasih Dayu, ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin. Sama-sama bu. Nah, di sini percakapan ibu dan Dayu. Ibu meminta tolong kepada Dayu untuk diambilkan apa? Untuk mengambilkan apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Ibu meminta tolong kepada Dayu untuk mengambilkan wortel. Kemudian Dayu berinisiatif untuk mencuci buah wortelnya dulu sebelum dimasak. Dayu berinisiatif mencuci wortelnya terlebih dahulu. Kemudian ibu berterima kasih kepada Dayu karena Dayu selalu membantu ibu. Nah, di sini contoh percakapan ibu dan Dayu ya anak-anak. Selanjutnya di halaman 63 di sebelahnya ada percakapan ayah dan Dayu. Kita baca, Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja. Baik ayah. Terima kasih Dayu. Ada berapa banyak buah apelnya? Ada 10 buah. Nah, di sini ayah meminta tolong kepada Dayu untuk mengambilkan buah apel yang ada di meja. Kemudian ayah bertanya kepada Dayu, ada berapa buah apelnya? Kemudian Dayu menjawab ada 10 buah. Nah, di sini percakapan antara ayah dan Dayu ya anak-anak. Selanjutnya dibuka halaman 64. Nah, di sini kita belajar matematika. Amati gambar di bawah ini. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambar. Yang pertama ini gambar kentang ya. Kita hitung ada berapa? Bersama-sama 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Tapi anak-anak di rumah tidak boleh ditulis ya di bukunya ya. Karena ini buku pinjaman, jadi tidak perlu ditulis. Kita belajar bersama-sama saja. Selanjutnya adalah wortel. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini 6. Selanjutnya ini pisang, buah pisang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Kemudian buah apelnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 10. Buatlah baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Diskusikan dengan temanmu. Nah, di antara keempat ini yang paling kecil yang mana? 4 ya. Buah kentangnya ada 4. Kita tulis 4. Di sini sudah ada 4. Kemudian setelah 4 angka berapa yang paling kecil? Setelah 4 6 ya. Wortelnya ada 6. Kita tulis di sini 6. Selanjutnya angka berapa? Iya, pintar sekali 8 ya. 8. Kemudian yang terakhir 10 buah apelnya yang paling banyak. Nah, ini urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. 4, 6, 8, 10. Selanjutnya di halaman 65 di sebelahnya kita baca dan hitung bersama-sama. Dayu membantu ibu menyusun alat makan. Peralatan makannya terdiri dari
Yang pertama ini adalah, ada yang tahu ini apa? Centong nasi ya anak-anak. Ini ada berapa? 1, pintar. Gelasnya ada berapa nih? Gelas yang diisi air minumnya 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Selanjutnya piringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7. Selanjutnya sendoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Tulislah banyak alat makan sesuai gambar. Buatlah garis bilangan sesuai banyak alat makan. Susunlah dari bilangan yang kecil ke besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Nah, kalian disuruh menyusun bilangannya dari angka yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, angka berapa yang terkecil? 1, pintar. Ini sudah ya, ditulis 1. Kemudian, yang paling kecil angka berapa lagi? 4 ya, gelasnya itu ada 4. Kemudian 7 ya anak-anak. Dan yang terakhir yang paling banyak adalah 10, pintar. Ini urutan-urutannya ya, 1, 4, 7, dan 10. Nah, selanjutnya kita balik halaman 66. Ibu menyiapkan bumbu dapur. Bumbu dapurnya terdiri dari, ini yang pertama adalah apa? Gambar apa nih? Cabai ya anak-anak. Kita hitung ada berapa? 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian selanjutnya ini buah apa? Ada yang tahu? Ini sepertinya buah jeruk ya anak-anak. Jeruk nipis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 6. Selanjutnya ini bawang putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis 10. Yang terakhir ini bawang merah ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tulis 14. Tulislah banyak bumbu dapur sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak bumbu. Susunlah dari bilangan yang kecil ke yang besar. Lakukan secara mandiri dan teliti. Nah, ini kalian disuruh mengurutkan lagi dari yang terkecil. Yang mana? Cabai ya, ada 2. Yang paling kecil kita tulis 2. Di sini sudah ya. Kemudian yang mana lagi? Yang paling kecil? Iya, jeruknya ini ya, ada 6. Kita tulis 6. Selanjutnya, yang paling kecil 10 apa 14? Nilainya, angkanya yang paling kecil 10 apa 14? 10 ya anak-anak, kita tulis 10. Selanjutnya yang terakhir adalah 14. Nah, pintar semua. Ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. 2, 6, 10, dan 14. Nah, pintar. Selanjutnya kita buka di halaman ini, halaman 68. Nah, ini di halaman 68 ya anak-anak, kita baca bersama-sama. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain. Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu meminta izin kepada ibu. Nah, di sini ada percakapan lagi. Dayu dan ibu. Kita baca ya. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Nah, anak-anak, ada yang tahu ini percakapannya berisi tentang apa? Iya, pintar sekali. Percakapan ini berisi tentang Dayu yang meminta izin kepada ibu untuk bermain bersama Siti. Bermain ke rumah Siti ya. Bermain ke kebun. Siti dan Dayu akan pergi ke kebun. Jadi Dayu meminta izin kepada ibu untuk bermain bersama Siti. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Jika mau bermain dengan teman rumah, tetangga,
bermain bersama teman kalian harus izin terlebih dahulu. Tidak boleh jika tidak izin, harus izin dulu ya, agar orang tua tidak bingung mencari kalian. Iya, pintar. Nah, ini sebelum bermain keluar rumah, kamu pasti minta izin kepada ibu atau ayah. Bersama siapa kamu bermain? Nah, ini anak-anak harus meminta izin dulu kepada ibu atau ayah ya. Jika akan bermain, jika ingin bermain dengan teman-teman di rumah, itu harus izin terlebih dahulu agar ayah dan ibu tidak bingung mencari kalian. Jika kalian tidak izin, jika bermain, ibu dan ayah akan bingung mencari kalian ya. Nah, jadi kalian harus izin dulu sebelum bermain. Pintar. Selanjutnya dibuka di halaman 70. Halaman 70 pembelajaran 4 ya anak-anak. Di sini ada gambarnya Siti sedang menyiram tanaman bersama ibunya ya. Iya, kita baca ya. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ayah Siti membersihkan rumput. Ibu Siti memetik bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Ada kupu-kupu di sekitar tanaman. Warnanya bagus sekali. Nah, di sini ini Dayu ya anak-anak. Ini Dayu, Siti dan ibunya sedang berada di kebun. Ada di taman rumah di samping. Ada di kebun di samping rumah Siti. Ini mereka sedang berkebun ya. Ada yang menyiram, ada yang menyabut rumput ya. Nah, Dayu membantu Siti. Mereka saling bekerja sama. Apakah kamu pernah berkebun bersama keluarga? Tanaman apa saja yang ada? Ceritakan kepada temanmu. Anak-anak di rumah pasti pernah berkebun ya bersama keluarga di rumah. Nah, tanaman apa saja yang ada di rumah kalian? Ada melati, ada mawar, ada bunga matahari, dan ada banyak lainnya ya. Iya, dengarkan cerita gurumu. Siti dan Dayu lihat kupu-kupu. Sayapnya warna-warni. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Sayapnya dikepakkan. Siti dan Dayu menirukan gerakan kupu-kupu. Mereka senang sekali. Dibuka halaman 72 di balik bukunya. Nah, ini Siti dan Dayu sedang menirukan gerakan kupu-kupu. Ayunkan kedua tangan di atas, ke atas dan ke bawah. Tirukan gerakan sayap kupu-kupu. Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Condongkan badan ke depan. Bergeraklah ke sana kemari. Nah, ada yang bisa anak-anak di rumah ada yang bisa menirukan gerak kupu-kupu? Mengepak-ngepakkan sayap dan menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Coba anak-anak praktekkan. Nanti ketika PTM, ketika ke sekolah, kita praktekkan bersama-sama ya. Gerakan kupu-kupu, menirukan gerakan kupu-kupu ya. Iya, pintar sekali. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai. Kita belajar di PB3 dan PB4 ya. Jika anak-anak ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lagi kepada guru kalian ketika masuk sekolah ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberitahukan tugas kepada kalian. Tugas hari ini ada di buku Yudhistira 1D ya anak-anak. Keluargaku 1D. Sudah dibuka bukunya Yudhistira 1D. Halaman 34 kegiatan 3. Sudah ya bukunya? Sudah dibuka bukunya Yudhistira 1D halaman 34 kegiatan 3. Itu tugas pertama. Dan tugas yang kedua adalah di halaman 38. Buku Yudhistira 1D halaman 38 kegiatan 2. Tugas kalian hanya ada 2 saja ya. Kegiatan 3 dan kegiatan 2. Mengerti anak-anak? Jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan kepada guru kalian ya.
Bisa kalian tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Baik, terima kasih ya yang sudah melihat video dari Bu Guru, yang sudah mendengarkan Ibu Guru. Bu Guru mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Istidadan. Sikap berdoa, tangannya diangkat. Ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu Guru ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.